bisnis jualan saham. Saham tersebut melakukan IPO di hari pertama. Kita perhatikan volumenya. Ketika volumenya sudah mencapai 50% dari jumlah lembar saham, yang berarti harga sahamnya harus naik terus-menerus. Kemudian adalah harganya. Kebanyakan orang tidak melihat atau tidak peduli dengan yang namanya harga. Secara logika, ketika harganya sudah mahal, tidak perlu capek-capek menggoreng harganya sampai di poin yang sudah saya tentukan. Berarti, dengan ditawarkannya di harga yang cukup mahal, atau relatif mahal, misalkan di harga 1.200, ruko atau kios, itu tidak wajar jika kita melakukan pembelian di saham tersebut. Biasanya, ada banyak kemungkinan ketika bandarnya menjual di harga atas. Pertama, bandarnya tidak punya uang, tidak punya bensin atau tidak memiliki bensin, yang berarti tidak mampu menggoreng sahamnya sampai di harga sekian. Kedua, IPO-nya yang diminta cukup banyak. Hanya rentangnya di atas 120 miliar. Adalah ketika harganya yang cukup mahal, tembus di harga 300 per lembar saham dengan IPO-nya yang tidak wajar. Dan dengan perusahaan yang bisa dibilang tidak wajar atau cuman ruko, atau tidak memiliki kantor, atau hanya cuma memiliki website tapi nggak punya kantor, apakah dalam waktu dekat ada IPO baru? Itu yang harus kita pertimbangkan. Untuk emiten yang berkepentingan khusus, biasanya mereka tidak mau IPO di satu hari bersamaan dengan emiten lain. Akan mengganggu transaksi atau pendistribusian dari emiten yang berkepentingan. Jika terjadi dua emiten yang melakukan IPO di hari yang sama atau di waktu yang sama, kemudian CA atau penggunaan dananya. Penggunaan dana mungkin cukup bervariasi ya, cukup banyak juga. Tetapi dalam kasus tertentu yang dimana perusahaannya tidak dikenal publik, biasanya BU, mayoritas penggunaan dananya BU atau untuk modal kerja, atau biasa dikenal menggoreng harga sahamnya, untuk dana menggoreng harga sahamnya, yang dimana yang berarti kesimpulannya adalah emiten tersebut memang BU, butuh duit cepat. Kalau butuh duit cepat, berarti mereka harus cepat-cepat mendapatkan duit, yang berarti harga sahamnya harus cepat-cepat digoreng, bukan cepat-cepat dimendokin. Kemudian tahap ini sudah selesai. Jika emiten tidak dikenal publik, maka harus juga underwriternya tidak dikenal publik. Dia bisa naik dulu terus sideways, atau bisa turun sedikit tapi sideways, tapi tidak akan mencapai minus 30% atau minus 6%. Tetapi jika emiten tersebut membawa waran, saya yakin umurnya akan panjang. Tetapi ada juga kebanyakan emiten umur warannya hanya di awal, harga sahamnya digoreng. Waran tersebut tidak harus mengikuti harga induknya. Akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan ketika masuk di hari pertama. Yang pertama, volume. Kemudian, order book. Kan kalau hari pertama kan pasti mayoritas saham di Lokara ya.